Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmawati SPI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023. Program studi biologi Universitas Negeri Malang. Saya bertugas mengajar di SMK Muhammadiyah Burau. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Setelah hampir kurang lebih 3 bulan saya mengikuti program PPG di LPTK Universitas Negeri Malang, saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan, keluarga baru dari Sabang sampai Merauke, kelas 001 perikanan. Meskipun kita tidak saling bersua, namun saling menguatkan. Terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Malang yang telah fasilitasi saya untuk mengupdate ilmu di dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebaiknya terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Jadi kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sudah. Selesai. Saya lihat di sini kalian hadir semua. Hadir ya. Hadir. Jadi nanti setelah kita mengisi, kalau disebut panggil satu-satu, kalian isi saja nama kaliannya yang hadir. Nanti memberikan. Baiklah, coba perhatikan dulu kebersihan kalian. Pinggir, di bawah meja, tas yang ada di pundak diletakkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Oke, sudah tidak ada sampah. Nah, dalam menerima pembelajaran kita harus hidup sehat, dengan kelas kita yang bersih, maka semangat belajar kita pun akan bertambah ya. Terus sebelumnya memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini adalah tentang teknik pendederan komoditas perikanan. Yang minggu lalunya itu kita membahas masalah wadah ya.
wadah, jenis-jenis wadah. Yang dimaksud wadah adalah kolam. Ada yang masih bisa menjelaskan beberapa jenis kolam dari materi kita yang kemarin? Nah, karena kita tidak pakai LCD, jadi itu sebut saja jenis-jenis kolam itu ada beberapa, yaitu jenis kolam tradisional, jenis kolam intensif, dan jenis kolam semi intensif. Ada yang mengetahui jenis kolam tradisional itu bagaimana? Jenis kolam tradisional. Ya, di mana kok jenis kolam tradisional itu adalah dasarnya tanah, pinggirannya juga tanah. Contohnya mana? Yang kalian lihat di sini. Ya, itu yang kolam ada yang di kolam kita yang di sekolah kita ya. Kolam yang ada di luar itu adalah jenis kolam tradisional. Terus jenis kolam intensif. Yang mana? Jenis kolam intensif adalah jenis kolam tembok. Pinggirannya tembok, bawahnya tanah. Kolam semi intensif. Yang bagaimana semi intensif? Kalau intensif kan pinggirannya beton, tembok ya, bawahnya tanah. Sedangkan kalau semi intensif adalah tembok. Pinggirannya, dasarnya pun tembok. Nah, itulah yang disebut beberapa jenis kolam. Itu materi kita yang kemarin. Sekarang kita masuk kepada teknik pendederan komoditas perikanan. Ya, nah di situ pendederan yaitu adalah pendederan merupakan kegiatan pemilahan lapang jenis atau benih ikan pada kolam sementara hingga mencapai ukuran tertentu. Tujuan pendederan adalah agar lapa atau benih maupun mampu beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki pertumbuhan yang optimal. Itu yang dimaksud dengan pendederan. Sebelum kita pindahkan ke kolam, terlebih dulu dimasukkan ke dalam kolam pendederan untuk beradaptasi sebelum pindah ke kolam pembesaran. Ya, itulah kolam pendederan. Kualitas benih merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Nah, ini adalah tempat-tempat kolam pendederan. Seperti yang ada di luar itu adalah kolam. Ada bukan di sana? Nah, itu adalah kolam pendederan yang tembok itu. Terus ada terpal. Itu adalah kolam pendederan. Nah, seperti ini yang kalian lihat. Ya. Setelah itu salah satu kegiatan penting dalam pendederan adalah seleksi benih. Seleksi benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang sehat, berkualitas sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria benih yang baik pertama apa? Kriteria benih yang baik pertama ukuran seragam, ya. Terus kedua warna cerah. Ketiga gerakannya lincah dan gesit dan bebas dari penyakit dan tidak cacat. Ya, itu adalah kriteria benih yang baik. Jangan kasih masuk benih yang sudah loyo dan sudah terkena penyakit. Apalagi yang sudah terkena penyakit itu bisa menularkan penyakitnya kepada benih yang lainnya. Jadi kriteria benih yang baik itu ukurannya seragam, warna cerah, gerakan lincah dan gesit.
bebas dari penyakit dan tidak cacat. Ya. Terus setelah kita mengetahui kriteria benih yang baik, terus cara memilih bibit ikan lele yang berkualitas. Nah, bagaimana? Apa yang dilihat cara memilih bibit ikan lele yang berkualitas? Tentang pemilihan bibit ikan lele yang berkualitas. Ada yang tahu? Salah satu saja kamu jawab. Asal bibit ikan lele. Ya, asal bibit ikan lele. Asal bibit ikan lele itu harus dari mana? Ya, dari tempat yang strategis dan tidak terlalu jauh dari tempat yang akan kita kembangbiakan, budidayakan. Terus penggerakan benih ikan lele. Penggerakannya nampak itu kalau ikan lele yang berkualitas itu nampak sekali dia tidak akan tinggal di dasar, tapi dia akan goyang-goyang mencari yang ya. Terus kondisi bentuk fisik bibit ikan lele. Kondisi fisik ada biasanya ukuran 5 cm, tapi di usia 5 cm, tapi ukurannya bentuknya sama dengan usia yang 1 cm. Itu sudah termasuk bibit yang kurang, kondisi bentuk fisik kurang baik. Ya, nah, ukuran benih ikan lele sama dengan kondisi bentuk fisik. Seharusnya ukurannya sudah 7 cm, tapi dia masih 1 cm. Itu adalah kurang baik juga. Itu cara memilih bibit ikan lele berkualitas. Riwayat kesehatan bibit ikan lele. Jangan sampai dia sudah dikena penyakit jamur, tapi diobati sembuh, tapi masih dalam pembibitan. Itu sudah termasuk berkualitas jelek. Akan memunculkan lagi penyakit lagi atau penyakit bagi ikan bibit ikan lele yang lainnya. Riwayat indukan ikan lele, kita harus mengetahui juga berasal dari mana riwayat indukan ikan lele. Jangan sampai tidak bersertifikasi ya, atau biasa juga ditemukan di kolong jembatan, di tempat rawa-rawa, atau di comberan-comberan. Itu otomatis kurang baik menjadi induk daripada ikan lele. Asal bibit, kriteria bibit ikan lele yang pertama adalah asal mula bibit ikan lele. Dengan mengetahui asal bibit ikan lele, Bapak dan anak-anak semua dapat mengetahui kualitas bibit tersebut ya. Bibit yang sudah terjamin kualitasnya adalah bibit yang berasal dari langsung dari pembudidayaan bibit ikan lele yang berkualitas tinggi. Dengan kualitas untuk ikan lele terjamin ikan lele dihasilkan akan berkualitas tinggi. Itu adalah materi kita. Masih mau Ibu sampaikan lagi atau lanjut ke tugas? Lanjut. Penggerakan benih ikan lele. Penggerakan yang gesit, lincah adalah salah satu ciri bahwa bibit ikan lele Bapak Ibu, anak-anakku baik ya. Bibit seperti itulah yang harus dipilih untuk dijadikan bibit budidaya ikan lele. Nah, sampai di situ dulu yang Ibu sampaikan materinya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menerangkan prosedur teknik pendederan komunitas perikanan di kolam melalui metode diskusi, presentasi secara cermat. Peserta didik mampu menguraikan pengertian pendederan komunitas perikanan di kolam maupun metode diskusi dan presentasi secara bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis kolam melalui metode demokrasi, diskusi, presentasi secara bertanggung jawab ya. Jadi karena kita langsung membentuk kelompok, ini sudah terbentuk kelompoknya, kita mengukur
bekerja kelompok ya. Selanjutnya setelah kerja kelompok di salah satu di antara kalian presentasikan ke atas ya, membagikan kerja kelompoknya. Kerja kelompok nanti setelah hasil dari kerja kelompok kamu salah satunya naik untuk mempresentasikan. Ini kelompok nanti setelah jelasin anak-anak. Lemi, kerjakan tugas kelompoknya. Kerjakan 15 menit. Baru nanti dipresentasikan kamu lihat. Tambah yang maju lagi. Coba yang maju nanti harus mental, berani nak sebagai laki-laki menjadi pemimpin. Kamu sekarang sudah kelas 11, sebentar lagi tamat. Kalau tidak ada modal skillmu di luar kamu berbicara tidak bisa bicara. Baca saja apa yang mau dibaca.
Sudah selesai tugas kelompoknya. Silakan maju salah satunya untuk presentasikan data dan memberikan pertanyaan kepada temannya. Ayo temannya yang bertanya silakan. Ayo maju di atas ya. Kelompok satu mewakili temannya. Buka tuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan bayangkan jelaskan sumber air yang digunakan untuk pelihara ikan air tawar, asar, yang memiliki persyaratan parameter fisika, kimia maupun biologi. Sifat-sifat air merupakan tempat hidup dan menyediakan bahan mineral. Sifat kimia merupakan penyediaan unsur syarat vitamin, mineral, gas-gas telur. Sifat biologi air merupakan media untuk kegiatan biologis dalam pembentukan penyuraian bahan-bahan organik. Apa ada pertanyaan? Jelaskan sumber air yang digunakan untuk pemeliharaan ikan. Kita harus memenuhi persyaratan parameter fisika. Pendederan adalah tahap kelepasan penyebaran benih ke tempat pembesaran sementara. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Oh, kelompok 2. Bacakan hasil presentasi, hasil dari kerja kelompoknya. Naik ke atas.
pendidikan secara visual. Beberapa uji laboratorium yang dapat dilakukan untuk mengatasi kualitas pendidikan antara lain uji kesehatan dilakukan untuk mengetahui apakah pendidikan terbebas dari penyakit. Uji kualitas nanti dilakukan untuk mengetahui potensi pertumbuhan dan pendidikan. Uji daya hidup dilakukan untuk mengetahui kemampuan pendidikan dalam bertahan dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Ada yang ingin bertanya? Apa pentingnya evaluasi kualitas pendidikan? Evaluasi pendidikan penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang akan ditebar memiliki kualitas yang baik. Benih yang berkualitas akan memiliki daya tahan hidup yang tinggi, pertumbuhan yang cepat, dan produksi yang optimal. Dengan demikian, usaha budidaya ikan akan lebih berpeluang untuk berhasil. Terus temanmu. Nah, itulah hasil dari presentasi teman kalian ya. Selanjutnya tugas SKD-nya dikumpul. Mari dikumpul. Setelah tugas individu, kelompok, ibu bagikan kepada kalian tugas individu ya. Individu kalian kerjakan sampai di mana kemampuan kalian tentang dari materi tadi. Kerjakan dulu. Sebentar ini cuma 10 menit. Kerjakan. 10 menit sebelum kita akhiri, kerjakan dulu tugas individunya. Iya, nggak apa-apa, jangan cukup terlalu. Oke ya, tugas individunya bisa lanjut kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Selanjutnya kita dari materi kita tentang teknik pendederan komoditas perikanan, ada yang bisa menyimpulkan materi tadi. Oke, kesimpulan dari materi kita adalah tentang pengertian daripada pendederan ya. Selanjutnya teknik prosedur teknik pendederan komoditas perikanan. Terus jenis-jenis daripada kolam yang sudah disebutkannya. Terus jenis alat dan bahan pendederan
pendederan. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Terus materi kita minggu depan kita akan lanjut kepada pembesaran, ya, pembesaran ikan air tawar, atau tentang membuat desain dan tata letak wadah pembesaran komoditas ikan air tawar, ya, di mana tempat wadah pendederan itu berbeda dengan tempat pembesaran. Jadi kita harus mengetahui desain letak dan tempatnya untuk kita pembesaran komoditas ikan dan air tawar. Ya, dengan berakhirnya materi kita hari ini, mari kita berdoa semoga materi yang kita terima ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama sebelum kita pulang ke Subhanana. Kita berdoa dulu. Setelah kita memimpin doa teman. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, berakhirnya dengan doa kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.